Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman millennials, kembali lagi bersama kita di Millennial Education. Di tahun yang baru ini, Millennial Education kembali hadir dengan karya-karya terbaru yang spesial kita persembahkan untuk teman-teman millennials yang selama ini telah setia menonton dan selalu mendukung channel Millennial Education. Nah, sebelum masuk ke video kali ini, gak bosan-bosannya kita mengingatkan teman-teman untuk stop dulu videonya dan scroll ke bawah untuk menekan tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya juga ya, biar kita makin semangat buat upload video-video berikutnya. Dengan berakhirnya tahun 2022, maka tibalah waktunya bagi PNS maupun non-PNS selaku wajib pajak yang baik untuk melaporkan SPT tahunan. Nah, untuk mengingat kembali bagaimana cara melaporkan SPT tahunan pribadi, yuk kita simak videonya. Sebelum melakukan pengisian SPT, kita harus mempersiapkan terlebih dahulu data-data yang kita butuhkan, seperti yang pertama, NPWP dan juga password yang digunakan untuk mengakses e-filing DJP online yang saat ini digantikan dengan NIK. Yang kedua, bukti potong 1721A1 bagi non-PNS dan A2 bagi PNS atau anggota TNI, Polri, pejabat negara, ataupun pensiunan yang didapat dari bendahara gaji atau satker tempat bekerja. Yang ketiga, yaitu data harta dan hutang sampai dengan periode 31 Desember 2022. Dan yang keempat, data keluarga apabila teman-teman milenial sudah berkeluarga. Oke, baik, langsung saja kita akses ke website djponline.pajak.go.id. Masukkan NIK bagi teman-teman yang NIK-nya sudah tervalidasi. Apabila belum, teman-teman millennials dapat memasukkan NPWP terlebih dahulu dan kemudian validasi NIK dilakukan setelah login. Nah, untuk melakukan validasi NIK, teman-teman millennials dapat membuka menu profil, kemudian teman-teman harus memastikan status validasi data utama sudah berubah menjadi valid. Tapi kalau belum, teman-teman dapat menginput NIK di kolom NIK dan klik validasi. Kalau data sudah ditemukan, berarti proses validasi berhasil. Teman-teman bisa klik OK dan kemudian klik ubah profil. Selanjutnya, teman-teman bisa cek di data lainnya, profil, pastikan nomor telepon dan juga email masih aktif karena nantinya akan digunakan untuk menerima pesan konfirmasi ketika melakukan pelaporan SPT. Selanjutnya, untuk pengisian SPT, kita bisa klik di menu lapor, kemudian klik e-filing, maka akan tampil beberapa riwayat pelaporan SPT kita dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk membuat yang baru, kita tinggal klik buat SPT. Silakan dijawab pertanyaan-pertanyaan yang disediakan, kemudian disesuaikan dengan keadaan masing-masing. Di video kali ini, kita akan mencontohkan dua formulir saja, yaitu formulir 1770S untuk yang penghasilan brutonya lebih dari 60 juta dan 1770SS untuk yang penghasilan brutonya kurang dari 60 juta rupiah. Oke, lanjut. Pilih tahun pajak. Kemudian status SPT, kemudian klik selanjutnya. Lanjut ke pengisian pajak penghasilan. Di sini kita akan mencontohkan untuk yang PNS dulu ya teman-teman. Sebenarnya antara PNS dan non-PNS tidak jauh berbeda,
Yang membedakan itu hanya di bukti potongnya saja ya teman-teman. Untuk bukti potong 1721A2 bagi PNS, terdapat beberapa poin tambahan yang ada pada penghasilan bruto. Seperti ada tunjangan istri bagi yang sudah menikah, tunjangan anak bagi yang sudah mempunyai anak, kemudian ada tunjangan beras, tunjangan khusus, ataupun tunjangan-tunjangan lainnya. Oke, lanjut. Untuk pengisian penghasilan bruto dapat dilihat dari bukti potong teman-teman ya. Untuk PNS dapat diambil dari poin nomor 10, sedangkan untuk yang non-PNS dapat diambil dari poin nomor 8. Kemudian untuk pengurangnya juga sama. Bagi PNS itu bisa dicek poin 13, kemudian yang non-PNS bisa dicek pada poin 11. Kemudian lanjut ke PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Teman-teman bisa dapat lihat di status yang ada di bukti potong saja apakah teman-teman kawin atau tidak kawin, atau tanggungannya ada berapa, tinggal disesuaikan saja. Selanjutnya, cek pajak penghasilan yang terutang, apakah sudah sama dengan yang ada di bukti potong. Apabila sudah sama, berarti pengisian sudah benar. Selanjutnya, penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang dikecualikan dari objek pajak. Apabila ada, silakan diisi ya teman-teman. Kalau tidak, bisa lanjut saja, klik berikutnya. Selanjutnya, daftar harta dan kewajiban. Silakan sesuaikan dengan harta dan hutang dari teman-teman millennials. Setelah itu, klik setuju. Kemudian klik selanjutnya. Silakan dicek kembali terkait preview SPT yang telah diisi. Apabila sudah sesuai, tinggal klik ambil kode verifikasi dengan mengklik di sini. Kemudian kode verifikasi akan dikirim bisa melalui email ataupun melalui SMS. Biasanya saya menggunakan email saja. Apabila sudah, kemudian klik kirim SPT. Nah, untuk bukti pelaporannya, teman-teman millennials dapat mengecek di e-filing ataupun juga bisa dicek di emailnya teman-teman. Oke, teman-teman, itulah contoh dari pengisian SPT tahunan dengan formulir 1770 SS. Selanjutnya saya contohkan untuk pengisian SPT tahunan dengan formulir 1770S untuk yang penghasilan brutonya di atas 60 juta. Caranya sama buat SPT. Nah, untuk pertanyaannya pun juga sama ya teman-teman. Nah, paling pembedanya di sini. Berarti oleh karena penghasilan bruto teman-teman itu selama setahun lebih dari 60 juta rupiah, berarti dipilih tidak. Nah, di sini teman-teman dapat memasukkan bukti pemotongan pajak, kemudian masukkan penghasilan neto dalam negeri. Nah, ini tinggal dijawab saja. Kemudian lanjut ke pengisian harta. Berbeda dari 1770 SS, untuk pengisiannya hanya dimasukkan
jumlahnya saja, tidak dirinci. Kemudian berpindah ke hutang apabila teman-teman memiliki hutang. Kemudian lanjut ke tanggungan. Apabila sudah, diklik selanjutnya, status apakah kawin atau tidak kawin. Kemudian masukkan PTKP dan juga jumlah tanggungan. Ini ada beberapa pertanyaan lagi. Apabila tidak, lanjut saja. Jangan lupa di cross-check lagi pengisiannya. Untuk berikutnya sama saja seperti yang formulir 1770 SS. Oke, untuk pelaporannya sudah selesai. Cukup sekian video kali ini terkait tutorial pengisian dan juga pelaporan SPT tahunan untuk PNS dan juga non-PNS dengan e-filing. Kalau ada saran konten apa lagi yang akan kita buat selanjutnya, teman-teman millennials bisa komen di bawah ya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ke channel YouTube kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.